Wih, kecilmu dulu. Pas kecilmu iya bener. Nah, bagaimana cara kepala sekarang bisa jadi sebesar ini nih? Oh, itu karena kamu adalah manusia, di mana manusia memiliki tahap tumbuh dan berkembang. Di dalam tubuh kita terdapat sebuah sel, yang dimana sel mengalami tahap pembelahan. Tahap pembelahan itu adalah tahap mitosis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fase interfase, yang dimana fase ini merupakan fase yang terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Fase ini tidak termasuk dalam proses mitosis, akan tetapi fase ini terjadi sebelum sel melakukan proses mitosis. Menariknya, fase ini mencakup lebih dari 90% siklus hidup sel, yang dimana di dalam fase ini sel tidak melakukan pembelahan, akan tetapi sel menyiapkan segala hal yang dibutuhkan ketika pembelahan sel nantinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fase interfase ini menjadi semacam masa persiapan bagi sel untuk memastikan pembelahan sel berjalan dengan lancar dan aman. Nah, pada fase interfase ini terjadi 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap G1 atau Gap 1, yang dimana pada tahap ini sel akan mengalami peningkatan yang sangat pesat, yang dimana sel akan meningkatkan ukurannya, memproduksi organel-organel baru, serta menyintesis protein-protein yang akan dibutuhkan ketika pembelahan sel nantinya. Selain itu, pada tahapan ini juga terjadi duplikasi sentrosom yang berfungsi untuk memisahkan DNA pada pembelahan sel nantinya. Dan yang selanjutnya adalah tahap S atau tahap sintesis, yang dimana pada tahapan sintesis ini akan terjadi replikasi DNA, sehingga setiap DNA yang ada pada nukleus akan memiliki salinannya. Hal ini penting agar setiap komponen-komponen genetik yang dibawakan oleh sel terwariskan secara lengkap. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap Gap 2, yang dimana tahapan ini merupakan tahap persiapan terakhir yang dilakukan oleh sel sebelum melakukan pembelahan. Pada tahapan ini sel akan memastikan apakah DNA tereplikasi secara baik dan semua komponen-komponen yang dibutuhkan ketika pembelahan sel nantinya telah diproduksi. Nah, pada tahap ini kita dapat melihat bahwa nukleus telah dibungkus oleh selaput nukleus yang disebut juga dengan nukleus envelope. Terdapat juga 2 sepasang sentrosom. Akan tetapi pada fase ini kromosom belum dapat dilihat secara individual karena belum terjadi proses kondensasi atau proses penebalan pada benang-benang kromatin. Nah, setelah berakhirnya tahap G2 ini, kita akan memasuki tahap mitosis, yaitu tahap pembelahan sel. Nah teman-teman, masa mitosis pertama yaitu profase. Profase ini merupakan tahapan pertama dari pembelahan mitosis. Nah, profase ini ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, pembentukan kromosom. Kromosom ini dibentuk dari kromatid yang kemudian membentuk untayan kromatin yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari untayan DNA yang panjang yang melilit protein. Protein ini protein ini berfungsi untuk menjaga ketahanan ataupun bentuk dari sel itu sendiri. Nah, protein pada kromosom biasanya berbentuk histon pada sel-sel eukariotik pada hewan, misalnya pada anjing, juga pada kucing. Kemudian DNA yang melilit protein kemudian membadat dan membentuk kromosom. Nah, perubahan selanjutnya ataupun tahapan pada profase adalah nukleus ataupun membran inti yang kemudian memudar. Fungsinya adalah agar kromosom dapat bergerak pada sitoplasma dengan bebas. Kemudian perubahan yang terakhir adalah sentriol, yang kedua dua sentriol pada di sini yang membentuk sentrosom. Kemudian sentrosom tersebut berarah ataupun pindah ke dua sisi dalam sel itu yang kemudian membentuk benang spindel. Nah, kemudian sel siap untuk melakukan pembelahan yang selanjutnya yaitu metafase. Selanjutnya fase metafase. Pada fase ini, kinetokol pada masing-masing sentroma dihubungkan kepada masing-masing sentrosom yang letaknya berlawanan arah oleh benang-benang spindel.
Kemudian karena letaknya berlawanan arah inilah, maka terjadi tarik-menarik yang menyebabkan pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah. Pada saat semua pasangan kromatid telah bergerak ke bagian tengah, maka bentuk sel ini dapat dilihat dengan jelas dan dapat dihitung dengan tepat pula jumlahnya. Kemudian terdapat kejadian khusus di mana kinektokor tidak terikat oleh benang mikrotubulus. Kejadian ini menyebabkan pasangan kromatid condong bergerak ke satu arah saja dan jumlah sel anakannya tidak merata. Kejadian khusus ini disebut dengan aneuploidi. Nah, tahap selanjutnya setelah tahap metafase yakni tahap anafase. Pada tahap ini dapat kita lihat bahwa kromosom yang awalnya berjejer di bidang ekuator pada tahap metafase dikarenakan adanya daya tarik menarik dari satu kutub dengan kutub lainnya mengalami pemisahan. Kromatid ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromatid ini akan bergerak ke kutub satu dan kromatid ini akan bergerak ke kutub lainnya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ternyata teman-teman, mikrotubulus pada benang spindle itu terikat dengan kinetokor. Nah, kinetokor inilah yang nantinya akan membongkar mikrotubulus menjadi sebuah protein yang dinamakan tubulin. Lalu selanjutnya dapat kita lihat terdapat benang spindle lainnya yang tidak terikat oleh kromatid. Nah, apa yang terjadi pada benang spindle tersebut, teman-teman? Nah, hal yang membongkar mikrotubulus menjadi sebuah tubuli adalah kinetokor. Nah, pada benang spindle ini tidak terdapat kromatid, yang dimana terdapat juga kinetokor yang terikat pada kromatid tersebut, sehingga mikrotubulus ini tidak mengalami pembongkaran. Ia akan terus memanjang yang menyebabkan terjadinya elongasi pada sel anakan. Tahap terakhir dari pembelahan mitosis yaitu telofase. Pada tahap ini, kromosom anak telah mencapai kutubnya masing-masing dan mengalami kondensasi. Pada tahap ini juga, nukleus mulai muncul kembali di setiap kromosom yang sudah terpisah. Nukleus ini berasal dari membran inti lama dan juga vesikel-vesikel yang ada pada sitoplasma. Pada tahap ini, benang spindle mulai menghilang dan juga nukleus mulai muncul di setiap kromosom. Tahap ini, kromosom mulai menghilang dan terbentuk benang-benang kromat. Nah, ini adalah hasil dari pembelahan mitosis, yaitu sitokinesis. Sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan yang identik. Pada tahap ini terjadi kontraksi cincin kontraktil membentuk kerut pembelahan yang semakin dalam secara bertahap dan membagi sel menjadi dua sel anakan. Selama sitokinesis, benang spindle mulai berpisah dan mengangkut sel anakan yang telah digandakan ke dalam sitoplasma sel yang telah berpisah. Hal ini untuk memastikan jumlah dan kelengkapan kromosom tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah selesai telofase dan sitokinesis, selanjutnya setiap anak sel mengalami fase interfase. Oh, begitu. Iya begitu. Masya Allah, keren ya Pak Ale. Iya, oh, keren sekali Allah memang. Jadi setiap tahunnya itu kamu mengalami pembelahan, baik itu dari pembelahan untuk tinggi bertambah tinggimu, atau ketika nanti kau terluka terjadi pembelahan sel untuk menutup